Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda dalam perkuliahan Desain Grafis Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Bagaimana keadaan Anda? Semoga keadaan Anda tetap sehat ya, dan imun Anda tetap kuat di kondisi seperti ini ya. Untuk kali ini adalah pertemuan kita terakhir ya. Maksudnya pertemuan dalam perkuliahan ini gitu ya, untuk terakhir kali. Anda tidak sudah bersedih lah ya, biasa saja ya. Nah, dalam hal ini ya, kita sudah tidak masuk ke praktikum lagi karena saya rasa untuk pengenalan basic-basic mengenai pengolah editing bitmap maupun yang sifatnya vektor pun sudah Anda lalui ya. Itu jadi basic-basic Anda untuk dikembangkan lagi. Tentu itu tidak menjadikan Anda langsung mahir gitu, tetapi itu dasar Anda untuk pengembangan lebih lanjutnya lagi. Karena nanti ada mata kuliah yang harus disupport oleh mata kuliah desain grafis, seperti nanti ada yang mengambil komunikasi visual, mungkin periklanan ya, posting dan segala macam di semester-semester kedepannya. Mungkin ini bisa menjadikan suatu modal awal pendukung perkuliahan tersebut ya. Nah, kali ini kita akan masuk lagi ke perkuliahan teori, tetapi bukan terkait dengan desain grafisnya, karena itu di awal semester sampai pertengahan semester saya rasa cukup. Saya ingin memberikan suatu nuansa baru di sini, yaitu bagaimana bidang desain grafis itu ditinjau dari aspek bisnis dan peluangnya ya. Jadi bisnis dan peluang di bidang desain grafis seperti apa sih? Mungkin kedepannya Anda mungkin bisa juga akan berkarir di bidang ini, malah atau sebelum Anda lulus pun sudah kecil-kecilan gitu, membuat usaha kecil-kecilan sehingga itu bisa menambah income Anda ya. Atau nanti mungkin ada kaitannya setelah ada mata kuliah entrepreneurship, kewirausahaan, bisa dikombin lagi ya. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung aja ke slide berikutnya. Ya, desain grafis dalam hal ini merupakan bagian daripada bentuk industri kreatif ya. Jadi kalau dalam industri kreatif kan ya, orang-orangnya juga harus kreatif di dalamnya ya. Yang kita sadari belakangan ini, dan bentuk industri yang mungkin memiliki nilai tambah paling tinggi jika dibandingkan dengan industri manufaktur ya, karena ini nanti hitung-hitungannya atau edit value-nya kadang-kadang tidak linear. Artinya tidak linear gini, kalau industri manufaktur atau konstruksi gampang terukur. Kalau ada pembiayaan misalkan bangunan 4 juta per meter, kalau Anda membangun bangunan yang 10 meter persegi, maka gampang, tinggal 4 juta kali 10, 40 juta, udah segitu. Tetapi dalam industri kreatif tidak bisa langsung mengalihkan. Mungkin yang lebih kecil bisa jadi lebih mahal, ya kan? Ada jam tangan, ada lukisan kan tidak dihargai dari jumlah atau diameter panjang kali lebar kanvasnya kan, tapi eh, dari nilai value-nya. Dan ini value-nya kadang-kadang juga tidak linear kayak tadi bangunan. Kalau 10 meter tinggal kalikan 4 juta kali 10. Tidak seperti itu ya. Nah, jadi makanya edit value-nya kemudian juga industri ini masih punya peluang di Indonesia, karena misalkan kalau industri manufaktur teknologinya misalnya Indonesia akan selalu kalah dengan negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan negara-negara maju yang lain. Nah, di dalam industri kreatif yang dijual adalah otak. Jadi maksudnya otak, pemikiran, konsep. Sementara kalau kita melihat di industri manufaktur ya, kayak pabrik mobil, pabrik Indomie, pabrik makanan, ya semua yang mass production, itu yang sebenarnya yang dijual adalah tenaga buruh pabriknya ya. Ada seperti itu. Ya, oleh karena itu yang
terlibat di dalamnya disebut tenaga kerja atau kita mengenalnya manpower-nya. Nah, sementara kita tidak bisa membahasakan seperti itu ya di dalam industri kreatif. Nah, makanya di industri kreatif itu kita sering menyebutnya dengan sebutan artis. Artis itu umum ya, general, bukan artis film, artis biduan, bukan, tapi arts, orang yang bekerja di bidang seni, ya, dari seni lukis, seni iya, desain dan segala macam. Jadi banyak sekali luas bidangnya ya. Atau juga disebut kreator ya, konten kreator. Kita mengenal istilah itu sekarang ya. Ada yang jadi YouTuber segala macam seperti konten kreator ya. Atau bidang-bidang informasi teknologi juga masuk dalam industri kreatif. Ya, tentunya sedikit karena dia memerlukan suatu kreasi yang bersifat logis ya. Untuk pemrograman itu biasa kita mengenal dengan istilah developer ya atau programmer ya. Biasanya menyebutnya developer karena lebih konsepnya lebih luas lagi dibandingkan dengan programmer. Nah, oke. Nah, kita coba akan bahas dari sisi bisnisnya ya. Baik. Selanjutnya mungkin akan lebih detailkan bagaimana konsep bisnisnya di slide berikutnya ya, slide berikutnya. Ya, dalam kita melakukan atau untuk mengawali suatu aktivitas bisnis, tentu tidak bisa langsung terjun ke dalam bisnis atau langsung mengerjakan atau langsung. Tentunya kita harus benar-benar kuat dalam hal ini karena kita sebagai orang yang lebih paham atau terdidik gitu ya, maka ya tidak serta-merta mungkin langsung, karena kan kita juga harus melihat atau menganalisis ya, membuat perencanaan segala macam. Atau kita lebih mengenalnya dengan nama apa? Business plan ya, business plan atau perencanaan bisnis. Seperti apa sih sebenarnya perencanaan bisnis itu? Ya, perencanaan bisnis itu nanti dari mulai mengerjakan konsep, bisnis mau seperti apa ya. Terus yang jelas nanti kita harus memperhitungkan aspek modal, jadi perkiraan modalnya apa ya. Memang tadi seperti saya bilang bahwa lebih pada apa ya namanya yang mau dijual adalah tadi, tapi dalam hal ini tentunya ada peralatan pendukung dan segala macam ya. Nah, kita akan coba masuk ke seperti apa perencanaan bisnisnya atau seperti apa persiapan-persiapannya ya. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Ya, tentu dalam kita mendirikan suatu usaha, tentu di sini kita harus tentu ada modal ya kan. Ada modal. Tidak ada modal pun itu sebenarnya ada modal ya. Maksudnya nggak modal ya. Maksud ya modal kan nggak hanya uang ya. Ya, pikiran, tenaga itu kan juga modal. Makanya ada istilah modal dengkul. Itu udah ada modalnya dengkul itu. Ya, berarti modal dengkul, berarti udah ada modalnya, bukan berarti nggak ada modalnya. Ya itu dengkul. Dengan dengkul Anda bisa jalan ke sini ke sana kemari membuat aktivitas pergerakan mungkin berusaha untuk promosi atau segala macam. Nah, itu modal dengkul. Ya, karena kalau nggak ada dengkulnya lebih parah lagi kan. atau atau sebenarnya modal dengkul itu mahal itu. Dengkul Anda coba dijual 500 juta, ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau, berarti lebih mahal dari 500 juta kan. Jadi jangan menganggap modal dengkul itu nggak ada modal. Itu sebenarnya ada, ya itu modalnya ada. Nah, di sini misalkan dari peralatan atau modal, paling nggak kita punya peralatan tetap ya. Mungkin ada printer, ada komputer. Mungkin printer dan komputer sebenarnya kalau sekarang awal-awal bisa Anda gunakan printer yang ada, komputer atau laptop, gunakan laptop yang sekarang Anda buat kuliah ya kan. Jadi Anda tidak harus selalu mengeluarkan modal yang besar, enggak, dari kecil-kecil aja dulu. Ya, jadi peralatan tetap itu ya. Nanti printernya, tintanya kan udah ada. Kemudian dekorasi ruang, kalau memang membuat tempat usaha sendiri. Di skala di kos-kosan pun masih bisa ya. Kan klien itu tidak tidak
mengharapkan atau tidak mementingkan tempat pekerjanya si yang disuruh itu ya, so diminta diminta jasanya kan. Yang penting kerjaannya beres gitu, bukan wah kerjanya ini tempatnya bagus segala macam tapi kerjanya nggak beres atau jasa layanannya kurang memuaskan. Nah, tapi yang berniat sekali ya bisa aja mendekor ruang usaha yang bagus sehingga lebih meyakinkan. Kemudian ada izin usaha. Nah, izin usaha sebenarnya relatif ya. Kalau untuk yang kecil-kecil mungkin nanti izin usahanya dari kelurahan. Nanti udah besar mungkin dari langsung ke kota kabupaten dinas ya, dinas usaha kecil menengah atau apa. Toh sekarang sebenarnya berjalan aja dulu, nanti kalau udah levelnya besar baru ada perizinan pun sebenarnya itu yang dilakukan para pengusaha-pengusaha kecil ya. Atau nanti kalau mau langsung ya mau nanti sehingga Anda bisa bermain lebih besar dengan mendirikan CP atau PT ya. Itu biasanya Anda harus mendirikan suatu badan usaha ya, ke notaris gitu ya. Kalau kebetulan saya juga pernah mendirikan suatu badan usaha ya dengan teman-teman saya juga untuk konsultasi dan layanan IT misalnya. Itu kalau sudah besar atau kalau kita mau misalkan ikut tender atau lelang. Tapi kalau yang kecil-kecil sih nggak apa-apa ya, dari kelurahan nanti usulnya. Dan yang selanjutnya adalah SDM, sumber daya manusianya. Mungkin di awal-awal ya pengelolanya atau pengusahanya atau yang karyawannya kita sendiri, kebersihan kita, satpam kita, keuangan kita sendiri ya. Terus serba semua sendiri. Tempatnya di kos-kosan. Ya oke nggak apa-apa ya. Untuk mengawal nanti lama-lama akan berkembang karena udah banyak order sana sini mungkin Anda nggak kepegang ya sendiri ya sehingga perlu apa namanya orang tenaga kerja yang lain gitu ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah promosi. Tidak kalah penting adalah promosi sehingga dalam promosi ini orang pada tahu gitu sehingga banyak yang melayangkan atau membutuhkan jenis layanan ke Anda ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di gambar tabel di samping ini sebenarnya hanya contoh saja ya. Mungkin nilai-nilainya sudah tidak update ya. Artinya misalnya harga komputer 2 set cuma 8 juta atau 4 jutaan. Ya walaupun ada sih komputer yang 4 jutaan ya second atau apa gitu ya. Bisa yang second juga ada. Printer 800 ya ada juga. Jadi Anda ini tidak tidak menggunakan ini dulu misalkan ya, tidak menggunakan printer karena printer sudah ada ya yang sedang Anda gunakan misalkan atau komputer bisa gunakan laptop Anda aja gitu ya. Bisa juga gitu ya. Meja komputer 2 set karena ada 2, misalnya meja kerjanya 1 set. Nah, ini pun bisa kita hilangkan sih sebenarnya atau kalau karena di kosan atau di rumah udah ada gitu, kita kerja dari rumah saja. Sekarang kan nggak perlu ya apalagi dengan kondisi WFH seperti ini ya udah nggak aneh gitu misalkan wah kami WFH gitu nggak ada di kantor atau nggak ada di workshopnya gitu ya bisa aja sih seperti itu sekarang orang udah memahami ya memahami kemudian ada lemari arsip kayak gitu ya buat nanti file-file faktur bon dan segala macam mungkin perlu juga ya atau kertas ya ini ATK kan kertas 2 eksemplar atau 2 rim gitu ya. Pulpen ya masih pulpen atau pulpen bisa dihilangkan kan saya punya pulpen sendiri pak stempel biasanya ini perlu juga mungkin stempelnya udah nggak 10.000 lagi ya sekarang udah 25 atau 35 lah ya dapat ya stempel sekarang mungkin lebih mahal apalagi stempel yang tanpa bak ada CD DVD mungkin nanti perlu untuk ya atau sekarang sudah jarang dipakai juga karena orang pakai flashdisk atau memory card boleh juga. Nah, koneksi internet dalam hal ini kan nanti perlu desain, nyari-nyari di internet dan segala macam. Itu lebih mahal ya memang ya di situ. Atau Anda nggak usah lah karena di kosan Anda juga ada koneksi internet. Jadi itu bisa dihilangkan. Jadi sebenarnya ini harga ini semua anggarannya segala macam modalnya relatif ya. Bisa jadi semua itu bisa dihilang-hilangkan karena udah punya dan bisa menggunakan fasilitas yang ada gitu ya. Nah, kemudian sumber daya manusia desain grafis 2 orang ya. Terus ya ini mungkin sekarang
satu orangnya mungkin lebih, iya, lebih, ini 3 juta ini mungkin bisa buat satu orang atau kurang gitu ya. Nah, maksudnya gini ya, wah itu di bawah UMR Pak. Ya tentu dia kerja bisa dalam bentuk part-time atau shift. Atau Anda nggak usah pakai SDM, Anda pakai SDM Anda sendiri gitu ya untuk di awal ini ya. Mungkin Anda nggak usah ngambil anak S1 gitu di kafe gitu kalau itu. Cukup anak SMK yang jurusan multimedia atau desain grafis gitu ya. Nah, ini kan lebih murah ya. Kemudian tenaga administrasinya kalau memang udah besar ya. Kalau masih kecil ya nggak perlu sih sebenarnya. Anda sendiri juga nggak apa-apa ya. Tenaga administrasinya mungkin sekarang mungkin bisa dikasih 3 juta boleh. Karena sebenarnya kita memang melihatnya UMR gitu ya. Wah, UMR nggak nyampe Pak kalau seperti itu. Nah, sebenarnya mungkin banyak juga kerja di bawah UMR atau mungkin ini kenapa honornya atau gajinya di bawah UMR, karena mungkin waktu kerjanya juga tidak full gitu ya. Jadi mungkin paruh waktu gitu ya untuk membantu mengurus administrasi, itu jadi sehingga fair lah di bawah UMR. Tapi kalau memang udah besar ya, dibuat fokus sendiri ya bisa sih sebenarnya. Kemudian ada media-media promosi mulai brosur yang disebar atau sekarang lewat IG sebenarnya promosi sekarang lebih enak ya lewat Facebook segala macam ya. Adanya banner mungkin di kantor depannya gitu ya sehingga orang tahu oh di sini melayani jasa pembuatan spanduk, banner, oh ya banner, kartu nama dan segala macam ya. Nah, nah kemudian kartu nama buat kita saling itu sebagai promosi juga ya, atau juga nanti mungkin kalau kantornya sewa ya sewa, tapi untuk memulai dari awal saya rasa Anda bisa menggunakan ada dulu ketika udah besar baru seperti ini ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Nah, kemudian apa hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan? Nah, kita coba di slide berikutnya ya. Nah, dalam bisnis atau perencanaan bisnis kita juga nanti mengarah ke bagaimana sih strategis enggak sih keadaan lingkungan kita atau Anda yang buat usaha tadi sekitar Anda bekerja. Jadi ini penting sekali masalah lokasi dan kayak iklan itu ya properti ya saya. Nah, jadi memang betul ini lokasi akan menentukan. Misalkan Anda sekarang kos ya dekat kampus, berarti sebenarnya itu modal yang bagus sebenarnya. Karena apa? Itu dekat dengan kampus, berarti banyak segmen ya. Tentu mungkin segmennya harus margin keuntungan tidak terlalu banyak ya karena mahasiswa dan segala macam. Tetapi di situ ada pangsa pasar yang banyak gitu. Jadi marginnya kecil pun tipis pun kalau pangsa pasarnya banyak ya masih menguntungkan, masih break-even-nya bisa kekejar atau cash flow-nya mungkin bisa kekejar juga. Nah, inilah yang penting juga. Jadi lokasi, jangan sampai Anda buka atau ini usaha di misalkan yang jarang ada perumahan atau kantor. Wah di sini nggak ada saingan nih bagus sih, masih sepi, jadi nggak ada kiri kanan, nggak ada percetakan, bagus nih tidak ada saingan, betul tidak ada saingan, tapi nggak ada orang, nggak ada rumah, nggak kiri kanan gitu ya di hutan, ya itu jangan sampai seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya kita bahas lagi apa tentang marketing strategi. Nah, yang selanjutnya tentu kita bagaimana pikirkan tentang strategi pemasarannya ya, marketing strateginya. Bagaimana mungkin mempromosikannya, bagaimana usaha yang grafis kita yang dirintis atau yang mulai dijalankan bisa diketahui oleh orang banyak. Karena kalau nggak diketahui orang banyak ya percuma aja kan Anda membuat suatu usaha atau membuat bisnis ya, tapi nanti tidak ada klien atau tidak ada customernya ya. Nah, jadi bagaimana sih kita nanti strateginya untuk mendapatkan klien atau customernya ya. Oke, kita mungkin akan lebih detail di slide berikutnya ya. Oke, baik ya. Jadi gimana sih kita mendapatkan klien atau customer kita? Tentu kita perlu teknik-teknik tertentu sehingga bisa mendapat klien dan customer. Yang pertama memang kita harus
kenali dulu klien kita seperti apa, customer-nya seperti apa. Karena akan menentukan bagaimana strategi selanjutnya gitu ya. Wah, ini orang dari perusahaan, oh ini orang personal ya, klien secara personalnya gitu. Nah, pendekatannya pun akan berbeda. Jadi, tentu kita harus lebih tahu atau mengenali dulu kliennya. Kemudian juga bagaimana sih mempromosikan ya bisnis atau usaha yang mulai dirintis ke orang-orang terdekat dulu, teman ya, saudara ya, teman kuliah segala macam seperti itu, mungkin seniornya atau juniornya ya, sehingga bisa tahu teman-teman dulu kita SMA bisa juga ya kita mempromosikan bisnis ke orang-orang terdekat dulu, atau kita malah bergabung ke dalam jaringan atau kelompok bisnis tertentu ya, mungkin di suatu grup sosial media ya, atau grup WhatsApp dan segala macam ya, atau bisa juga membuat website selain di sosmed gitu, membuat website sendiri, karena sekarang website bukan hanya orang IT saja yang bisa ya, orang umum saja sekarang bisa dengan CMS ya, misalnya di WordPress, di Blogspot itu udah bisa menginformasikan produk-produknya seperti apa, contoh produknya seperti apa ya. Jadi manfaatkan juga media promosi lainnya seperti yang ya di sosmed, di WA dan segala macam. Itu sebagai sarana untuk kita berpromosi ya. Oke, selanjutnya apa sih? Selanjutnya mungkin kalau udah itu kadang-kadang untuk pemula ketika ditanya, ini berapa jasa desainnya? Nah, itu akan mikir juga. Kalau kalau untuk biaya produksinya lebih gampang ya nanti. Tapi kalau menentukan jasa misalkan hanya untuk desain saja, nanti filenya dikirim gitu. Yang cetak-cetak dialah si customernya. Dia hanya minta jasanya saja desain. Nah, itu kadang-kadang bingung. Ya, kalau sekalian sama cetaknya bisa ditaruh di situ juga, tapi kalau untuk hanya jasanya saja kadang-kadang bingung dia. Nah, oke, mungkin di slide berikutnya saya akan coba bahas itu ya. Oke, baik, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, di sini ada bagaimana sebenarnya ini sebagai gambaran saja, mungkin tidak terlalu pasti juga gitu ya. Tapi bagaimana sih menentukan tarif desain, menentukan tarif dan membuat proposal kontrak sehingga nanti kita bisa menentukan tarif atau harga desainnya ya. Jadi harga desain itu atau jasa desain itu, upah jasa desain itu di sini saya coba akan memasukkan unsur misalkan upah harian terendah, nilai intelektualitas, beban pekerjaan, jumlah hari kerjanya berapa yang dikeluarkan biaya operasional. Nah, harga desain itu dari perkalian-perkalian ini. Jadi upah harian terendah. Upah harian terendah ini maksudnya misalkan seorang pekerja buruh kasar sehari dapat berapa sih? Misalkan ya 50.000 gitu ya. Misalkan 50.000 atau berapa sih gitu ya. Upah harian terendah itu kalau ngambil gampangnya dari apa coba? Ya Anda tanya aja service cleaning, Anda tanya aja office boy ya. Di ISS tuh berapa ya seharinya per harinya, atau yang tukang kerja serabutan itu berapa. Mungkin ada pertanyaan lagi ya, ini kok orang desain disamakan dengan buruh kasar ya. Nah, ini hanya untuk sebagai nilai minimum ya, nanti kan ada penambahan ya, di sini ada perkalian jadi artinya tidak mungkin lebih kecil dari itu gitu ya, dari OB dan dari service cleaning ya. Dari CS ya, cleaning service gitu ya. Nah, eh, jadi itu maksudnya. Jadi upah harian, misalkan di situ kita masukkan upah hariannya 50.000 ya, UH-nya 50.000. Terus nilai intelektualitas. Nah, nilai intelektualitas itu ada level-levelnya sebenarnya ya. Kalau nilai intelektualitasnya dalam artian kita sebutlah ada tingkat pemula, ada tingkat profesional, atau di antara itu tingkat menengah. Jadi mulai awal misalnya tingkat pemula, tingkat menengah, tingkat profesional ya. Mungkin pemula itu mungkin baru setahun atau 2 tahun ya. Kalau yang menengah itu 2 tahun sampai 3 tahun ya, ya
3 tahun gitu. Kemudian mungkin yang profesional udah 5 tahun ke atas gitu ya, bekerja di bidang desain grafis, sehingga kita bisa sebut dia juga orang dengan tingkat intelektualitasnya yang di bidang desain grafis yang sudah profesional. Nah, ini bisa kita nilai ya. Misalkan untuk pemula kita beri angka 1 ya di situ. Jadi nanti perkaliannya upah harian dikali 1. Kalau yang profesional upah hariannya dikalikan 3. Nah, kemudian ada BP, beban pekerjaan. Nah, beban pekerjaan ini ada tingkatan-tingkatan juga ya. Dari mulai beban pekerjaan yang simpel, sederhana, sampai ke yang rumit, detail gitu kan. Ada desain-desain yang musik banget. Ya, taruhlah yang beban pekerjaannya simpel itu kita kasih nilai 1, yang menengah itu kasih 2, beban pekerjaan yang menengah. Yang beban pekerjaannya detail dan rumit, kita kasih angka 3, jadi angkanya 3 ya. Nah, jadi di sini nanti kalau misalkan untuk pemula ya, upah hariannya misalnya 550.000 dikali 1, terus kemudian beban pekerjaannya simpel aja, jadi dikali 1 juga. Nah, nanti dikalikan BP itu beban pekerjaan tadi, misalkan 1 dibagi 3, misalkan kalau jumlah hari kerjanya dalam mengerjakan ini, ya walaupun simpel tapi karena banyak gitu ya, ngedetail itu kan pekerjaannya butuh waktu. Misalkan sebenarnya butuh 20 jam gitu ya. Mengerjakan ini butuh 20 jam desain ini. Maka ya udah kita bagi aja, satu hari itu 8 jam kerja. Maka dari situ maka akan mendapat 2,5 jam. Sorry, 2 2,5 hari ya. Kan 8 satu hari 8 jam. Maka 20 jam itu berarti 8 tambah 8 ya, 2 hari itu 16 tambah sisanya 4 ya, 20 jam. 2,5 hari. Tentu nggak gitu, bisa aja kita bulatkan jadi 3 hari gitu ya. Jadi bisa 3 hari. Bisa kalau kayak gitu. Nah, berarti di sini BP-nya misalkan kalau pekerjaannya sederhana 1, jumlah harinya 3, sepertiga. Ditambah BO, biaya operasional. Biaya operasional tuh gini. Anda mengerjakan desain ini perlu apa sih? Perlu listrik ya, untuk AC-nya misalkan, kenyamanan Anda bekerja, perlu apa namanya, jaringan internet, kuota internet ya, segala macam. Nah, ini masuk ke dalam apa namanya, biaya-biaya tadi ya, biaya operasional. Listrik kok saya kan belajar bayar listriknya bulanan Pak. Nah, tapi sekarang kan dengan adanya token gampang ya. Sehari Anda habis berapa sih? Berapa kWh sih? 1 kWh-nya berapa gitu. Nah, itu Anda bisa masukkan dalam ongkos produksi itu atau ongkos jasa desain tadi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sekarang mungkin nanti ketika dapatnya biayanya 479 gitu ya, ribu gitu ya, misalkan seperti itu. Ini ongkosnya semua ketika klien Anda misal, ya udah 475 aja. Ya mungkin Anda bisa juga kasih kan, mungkin ini kan hanya membuat penentuan tarif, nggak selalu harus definitif sekali seperti itu, ada plus ada kurang lebihnya lah ya. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebihnya ya. Jadi di sini untuk menentukan kisaran paling nggak. Jadi Anda bisa menentukan ini tarifnya berapa. Jadi ketika tadi dibilang berapa sih gitu, Anda punya kisaran ancar-ancar kalau orang bilangnya gitu, berapa range-nya jasa desain Anda. Sehingga nggak pusing. Biasanya ini yang di pemula, di awal-awal tuh pemula tuh bingung ngasih harga berapa. Kalau kayak gini takut kemahalan, kalau kayak gini takut kemurahan, keenakan dia segala macam. Biasanya seperti itu. Nah, ini membantu Anda untuk menetapkan atau menentukan tarif desain. Oke ya. Ya, berikut ini adalah kalau memang masuk ke biaya produksi, hitung biaya produksi dan nanti pendapatannya dapat berapa atau selisih ya, margin keuntungan seperti ini. Sebenarnya lebih simpel ya, lebih lebih tidak membingungkan kayak tadi. Karena apa? Ini biasanya jelas, ini gampang, orang-orang dagang atau orang ini pasti gampang ya. Dimana kalau mau nyari untung ya harga produksi harus ada selisih, harus ada lebih kecil daripada harga jual gitu kan, atau nanti pendapatannya berapa.
Nah, di sini saya contohkan ya, misalkan ada sebuah organisasi atau klien Anda misalnya memesan 10 buah album foto deh ya. Masing-masing album foto ini bisa berisi 20 halaman. Isinya ya atau ukurannya pakai kertas A4 lah ya. Dicetak full color ya. Borderless langsung gitu. Maksudnya nggak ada pinggirannya, langsung full gitu ya. Di atas kertas glossy. Kemudian di album itu cover depannya dan cover belakangnya dilaminating ya, dijilid dengan spiral kawat kayak gitu ya, biar gampang. Kemudian kita mengasumsikan bahwa order dikerjakan dalam waktu 2 hari ya, 2 hari kerja ya. Maka biaya yang dikeluarkan untuk 10 buah album kurang lebih sih seperti berikut ya, di atas nih ya. Di atas. Jadi per buku itu kita kertas bisi untuk ukuran 4 per buku ya 2 gitu ya, 2000. Terus kemudian total ordernya 25 ya. Kemudian berarti kan ada di situ ada 50 ya, ada 50 ya. Karena 25 satu halaman ya. 10 buah ya. Nanti kita kali-kalikan aja. Nah, kemudian di situ ada kertas HPS 70 gram. Nggak branded lah ya. Nggak branded ya. Yang merek asal aja lah, yang murah gitu ya. Bukunya itu 100 berlembarnya, kemudian ada 25 berarti 2.500 ya. Harganya 55 perak ya per apa per lembarnya ya tentunya. Tadi ada kertas bisi ukuran A4 per bukunya butuh 2, total ordernya apa namanya 25. 25. Nah, seperti itu kan. Nah, dari situ dikali berarti 50 lembar, harganya 218. Jadi 10.900. Kemudian juga kita harus melihat konsumsi tinta. Nah, konsumsi tinta di sini per lembarnya ya. Per lembarnya itu untuk ngeprint per lembar 2.500. Ini bukan semua ya. Jadi satu lembar kita hitung 200 karena mungkin dalam sekian lembar itu habis satu cartridge tinta atau satu isi ulang lah ya, itu biasanya pakai isi ulang sehingga semuanya pakai tinta ori semua kan. Jadi harganya ya sim tintanya per lembarnya 75 perak ya. Jadi nah sehingga total tinta yang harga totalnya adalah 187.500 ya. Artinya kan kertas tadi yang 2.500 lembar itu ya per lembarnya 75 perak lah ya. Karena ini pakai tinta isi ulang ya. Ongkos jilid soft covernya misalkan 25 unit 25 buku itu satu bukunya itu 8.000 lah ya. Karena cuma pakai spiral gitu ya, bukan pakai kayak skripsi. Itu di total jadi 200. Jadi ongkos produksinya 505. Oke ya. Kemudian kita masukkan juga biaya listrik ya, biaya listrik, penyusutan segala macam. Penyusutan itu apa? Untuk mengcover peralatan kita, misalnya komputer ya. Lama-lama kan komputer harganya turun. Kalau beli baru pasti kalau dijual lagi menyusut suatu saat. Nah, ini istilahnya buat ganti atau biaya pemakaian alat lah kalau dianggap itu sebuah sewa ya. Nah, itu ada 12.500. Itu untuk proyek ini. Kali 2. Berarti kan kalau kali 2 maka 25.000. Nah, jadi istilahnya kayak seolah-olah sewa laptop kita 25.000 untuk mengerjakan desain ini misalkan. Listriknya juga gitu ya, masuk ke situ. Listrik dan biaya peralatan Anda bisa masukkan juga sih, nilainya bisa nggak hanya segini ya, bisa lebih tinggikan atau disesuaikan dengan kondisi saat ini. Artinya total biaya produksi 5 buku tadi sekitar 560.900. Nah, sekarang harga jualnya, misalnya tarifnya berapa per lembarnya. Misalnya untuk 70 gram itu 400 gitu cetak print gitunya ya.
kemudian jumlah seluruh order adalah tadi total lembarnya ada 2.500 ya. Jadi kali 400 kan jadinya 2.500 kali 400 jadi 1 juta nih ya, 1 juta. Nah, ongkos jilid dari 25 cover ya tadi 8.000 ya kali 25 200.000 ya kan. Totalnya 1.200.000 ya, seperti di sana dilihatkan. Sehingga total tagihannya 1.200.000. Nah, tapi kan sebenarnya biaya produksinya cuma ternyata dihitung-hitung 500 ya. Jadi selisihnya ada 639.100. Jadi itu untungnya ya. Untuk mungkin Anda bisa kebayang ya kayak semacam di deretan di sepanjang Jalan Margonda itu ada digital printing yang tiap harinya berapa orderannya. Bisa kebayang, makanya dia banyak buka cabang kan akhirnya. Nah, itu bisa buka cabang. Mungkin Anda juga perlu perhatikan juga misalnya ada faktor kegagalan print gitu ya. Bisa ini kan diasumsikan ini printnya mulus, maksudnya nggak ada yang gagal. Tapi kalau ada yang gagal mungkin, taruhlah ada yang gagal, mungkin keuntungannya 600 masih dikurang sekitar 500.000 lah, masih tetap ya. Jadi bisa lebih separuhnya ya, bisa 5,5 dari nilai jual selisihnya. Jadi memang di sini menguntungkan hal ini. Contohnya aja misalkan sesuatu yang menurutnya apa ya? Kaos ya. Anda mungkin beli kaos polos, putih atau biru atau apalah kalau muda. Ketika Anda bikin kata-kata atau desain sendiri kemudian disablon, mungkin kaos itu polos kalau Anda beli banyak itu 40.000. 50 lah, 50.000 ya. Tapi ketika Anda bikin desain kemudian Anda sablon desain itu di atas kaos yang polos tadi putih, mungkin biaya sablonnya 10.000 lah ya. Satu kaos itu ya. Dari satu sisi, satu muka. Ketika Anda jual, kaos itu menjadi bisa 80 ya, 80.000. Jadi tadi misalkan modal kaosnya 50.000, mungkin sebenarnya 40.000 lah kalau beli banyak. Ya, tapi nggak apa-apa, saya gampangin aja 50.000, ditambah biaya produksi untuk nyablon, itu 10.000, 60.000. Kemudian kaos itu laku jadi dengan disablon, dengan ada desainnya segala macam jadi 80.000. Sehingga keuntungannya di situ ada 20.000. Ya, mungkin itu gambaran yang sederhana. Kalau mau Anda lebih gampang lagi, saya kasih contoh jogger. Anda cuma tahu ya jogger ya, pernah ke Bali mungkin tahu jogger, pabrik kata-kata, berapa harga kaos jogger? Ada nggak yang 50.000? Tidak ada. 90, 100.000 mungkin ada banyak. Berapa sih harga kaos polosnya? Anda mungkin lihat aja di Mangga 2 atau berapa. Mungkin seperti tadi saya bilang cuma 50, atau kalau dia beli banyak sebenarnya cuma 40.000. Tapi biar dia jual 90.000, 100.000 karena ada desain, ada kata-kata yang unik, hasil pemikiran kreatif sehingga dijual, sehingga menghasilkan margin yang tinggi. Edit value-nya nambahnya lumayan. Nah, itu yang tadi saya maksud. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya ke bahasan selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya adalah bagaimana nanti misalkan kalau kita lebih berupaya lebih aktif lagi untuk mencari. Nah, tentu kita bisa juga membuat suatu penawaran atau proposal ya, semacam itulah, penawaran ke instansi-instansi tertentu yang mungkin membutuhkan. Jadi membuat proposal. Jadi misalkan ini membuat proposal desain suatu website ya, dari grafis-grafisnya apa segala macam. Nanti mulai dari ya sampai semuanya sama lah kayak proposal-proposal yang lain, mungkin ada latar belakangnya, maksud tujuan. Nah, kemudian di situ layanan yang ditawarkan, tarifnya, mungkin ada pilihan-pilihan, paket A, B, D, C, dan seterusnya, sehingga si calon klien itu bisa memilih atau nanti bisa mengcustomize sendiri ya, mengadjust sendiri bagaimana apa ini perlu, ini enggak, bisa ditambahkan ini dan penutup seperti itu. Jadi sebenarnya ini untuk lebih proaktif lagi ya, seperti itu ya.
Nah, seandainya Anda sudah mendapatkan klien, biasanya kalau udah skala besar, itu ada yang namanya kontraknya ya. Nah, di sini saya ingatkan juga untuk bagaimana kalau melakukan kontrak ya. Kita harus membaca secara detail kontraknya secara rinci ya. Kemudian juga mungkin Anda sebagai pemula kadang-kadang bahasa hukum itu ada yang kurang Anda mengerti, jadi harus bila ada kata-kata atau istilah yang tidak mengerti, Anda bisa tandain dulu, Anda pelajari, Anda cari di Google atau Anda cari ke orang lebih paham, misalnya teman Anda di fakultas hukum atau apa ya. Kemudian juga menuliskan batas-batas minimum yang Anda dapat terima untuk sebuah klaus, jadi minimal segini, maksimal segini, ada hal-hal lain, skup batasannya seperti apa ya, skup pekerjaannya seperti apa. Itu penting karena nanti jangan sampai Anda kelihatannya tadinya wah mau untung jadi buntung gara-gara nanti di klausul misalkan ada keterlambatan 1 hari akan dikenakan penalti 10% atau 20% dari nilai kontrak. Ya Anda tadinya cuma margin keuntungannya dari jasanya cuma 40% gara-gara telat 44 hari gitu ya misalkan. Ya, Anda jadi rugi malah ya. Sebenarnya kalau selisihnya nol aja itu jadi rugi karena pekerjaan, waktu dan ya istilah capek tenaga Anda dibuang percuma gitu ya, seperti itu. Oke ya. Kira-kira itu yang Anda harus perhatikan juga. Ya, selanjutnya ini kok sebenarnya dalam hal project design itu kita harus perlu memanajemennya ya. Hal-hal yang perlu perhatikan itu adalah bagaimana kita lakukan secara kontinu dokumentasi dan pencatatan sampai mana, kemudian progres seperti apa dicatat itu ya. Sehingga nanti laporan dengan projectnya juga bisa kita pantau, bisa kita estimasi dengan benar. Nanti jadi ada perubahan-perubahan segala macam itu bisa tercatat. Jadinya nanti lebih rapi gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang penting dalam desain ini nih juga intellectual property. Jadi saya terkait dengan hak cipta, trademark, hak paten, privasi. Nah, nanti mungkin di sini saya akan fokus kepada hak cipta saja ya, tidak sampai ke hak paten dan privasi segala macam ya. Apa saya mesti kasih tahu seperti ini? Karena dalam hal desain nanti kadang-kadang kita sekarang itu dengan mudahnya informasi, Anda cari gambar di Google segala macam, Anda tidak perhatikan bahwa itu ada copyright-nya. Ataupun kalaupun free, Anda harus cantumkan kredit dari si pembuatnya. Atau memang bebas udah free ya, udah public domain. Nah, itu juga penting karena nanti jangan sampai Anda bermasalah dengan hukum atau disomasi atau dituntut karena Anda telah mengambil karya orang lain tanpa izin, misalnya seperti itu. Kalau ada yang ada di internet, hati-hati juga ini ya. Jadi itu kurang lebih yang saya perlu ingatkan juga selain itu ya. Nah, ini terkait dengan hak cipta tadi atau copyright. Memang aturan dalam copyright di Indonesia ya, itu bisa saja nanti si pemilik hak cipta sudah tidak mempunyai hak atas ciptaannya tadi. Alias dalam hal ini copyright yang free itu seperti apa nantinya ya. Jadi gini, jadi copyright kalau material is free from copyright jika ya, jadi sudah expire. Expire itu kalau sudah 50 tahun setelah si pemilik copyright-nya itu meninggal. Jadi bukan dari sejak mendaftarkan. Misal si A punya copyright tentang desain apa gitu ya, desain logo atau desain sesuatu lah ya, desain apa kata-kata atau apa gambar yang ini bisa dipakai untuk produk tertentu sehingga bisa jadi tambah laku gitu ya produknya. Nah, itu punya copyright-nya. Si A itu misalkan mendaftar pada tahun 2020 ya, didaftarkan copyright-nya ke Kementerian Hukum dan ya, Dirjen Haki Kementerian Hukum tahun 2000. Tapi bukan dihitung dari habisnya 2020 plus 50, bukan. Artinya 2070 bukan. Tetapi misalkan ya si A-nya kemudian tahun 2021 itu karena pergi keluar kota ada kecelakaan. Nah, ini 2021 meninggal ya. Ini buat contoh aja. Nah, maka dihitungnya dari
expiry-nya dari 2021 plus 50, berarti 2071 ya copyright-nya. Jadi bukan dari sejak didaftar, tapi sejak dia meninggal ya. Nah, nanti gimana kalau udah seperti itu, udah free? Ya udah, kalau udah free berarti itu menjadi milik umum atau public domain ya. Ya, misalkan ya banyak sekali sih gambar-gambar yang sebenarnya udah copyright-nya udah, karena pemiliknya udah meninggal 50 tahun yang lalu ya, ya sudah, sekarang udah jadi free. Terus kemudian apalagi yang otomatis copyright? Biasanya foto-foto yang hasil kerja memang asli dari Anda gitu. Sehingga ini tidak perlu diregistrasikan. Biasanya foto ya. Foto itu pas fotografer itu copyright-nya otomatis ya. Langsung, jadi nggak perlu daftar. Kalau desain harus didaftarkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, baik ya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang terkait dengan bagaimana bisnis dan peluang di bidang desain grafis ini ya. Dari mulai bagaimana menentukan tarif jasa desain, biaya produksi, tadi copyright, promosi ya. Nah, saya kira untuk perkuliahan 1 semester ini materinya cukup sekian. Jadi pertemuan kita yang terakhir ya. Tapi jangan lupa nanti ada proyek perkuliahan yang akan saya jelaskan tersendiri ya. Oleh karena itu mungkin dalam pembawaan atau penyampaian materi saya dalam 1 semester ada kekurangan, terutama dengan media seperti ini tidak 100% ideal ya. Mungkin Anda menginginkan langsung ketemu tatap muka dengan saya, tapi ternyata kondisinya tidak memungkinkan, sehingga harus digunakanlah media-media online seperti ini ya. Saya mohon maaf bila ada berbagai mungkin tidak langsung direspon, karena kebetulan saya juga mengampu beberapa mata kuliah yang lain ya, ada beberapa tugas. Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama 1 semester ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa nanti ada arahan untuk proyek akhir dari perkuliahan ini yang harus dikumpulkan ketika akhir semester atau UAS ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.